pagi, siang, sore, malam. Juga. Pak Rudi, Assalamualaikum. Ya Pak, sehat kan Pak? Alhamdulillah sehat semua ya guys. Kalian juga sehat semua ya. Pak Rudi sehat, alhamdulillah. Baiklah. Alhamdulillah semua sehat Pak. Baiklah, jadi kuliah hari Rabu nanti kayaknya asinkron gitu ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik video ini apa yang diajarin sama Pak Rudi gitu ya. Baik Pak Rudi, silahkan biar nggak lama-lama. Oke Pak, langsung aja ya Pak. Tapi untuk sebelumnya materi hari ini apa Pak? Materi hari ini tuh kita mulai tetap penyesuaian ya, tetap ada jalur penyesuaian. Cuman asalnya nanti ada yang dari rekonsiliasi. Rekonsiliasi sama case of name ya Pak ya? Ya, jadi nanti ada rekonsiliasi, ada case of name. Jadi dari case of name, rekonsiliasi, nanti kalian bikin jurnal penyesuaian atau adjusting and di-adjust ya. Karena akuntansi itu accrual, based on accrual basis, jadi kita harus melakukan adjusting di akhir bulan gitu. Dan biasanya materi adjustment tuh yang sering bikin pusing mahasiswa, apalagi yang belum tahu. Ya, saya dulu juga belajar adjustment tuh sulit gitu loh. Tapi kan kalian belajar dua di akuntansi pengantar belajar, di sini juga belajar gitu. Betul. Dan ini juga materi paling pokok ya Pak sebetulnya sebagai seorang akuntan, karena case yang terkait dengan case itu paling nyata kelihatan gitu loh Pak. Betul. Satu-satunya itu ya cash flow itu. Betul sekali. Nah, kalau begini Pak, menurut Bapak rekonsiliasi itu terjadi kapan sih Pak? Dan itu untuk apa gitu loh? Bedanya sama case of name itu apa? Baik. Jadi begini guys, sebenarnya Pak Rudi udah tahu juga sih, ini cuma ngetes saya aja Pak Rudi. Ya biar teman-teman juga pada tahu gitu loh Pak. Iya bener, ini kan ngajarnya berdua, jadinya saling tanya jawab itu untuk supaya kalian juga tahu gitu ya. Jadi begini guys, konsep rekonsiliasi itu namanya rekonsiliasi itu cari jalan tengah gitu. Karena ada dua saldo yang berbeda. Padahal yang dilaporkan kan satu, di laporan keuangan kan kalian melaporkan saldo kas bank gitu. Cuman perusahaan tuh punya buku sendiri, bank itu punya buku sendiri ya, pembukuannya gitu. Nah, seringkali dan bukan seringkali, pasti ya, saya pastikan dan Pak Rudi juga pastikan bahwa saldo bank ya sama saldo buku kas ya yang ditaruh di bank itu nggak pernah nggak sama. Nggak pernah nggak sama. Kebanyakan selisih Pak. Iya, pasti ada perbedaan. Jadi bank sudah nyatet, kita belum. Atau sebaliknya, kita sudah nyatet, banknya belum. Ya, banknya sudah nyatet, kita yang belum. Jadi pas nanti akhir bulan, kalau kalian itu pakai rekening giro, ya, itu dikasih rekening koran. Nanti kalian lihat saldo kas gitu ya, sekian juta gitu misalnya, 50 juta sekian gitu. Kalian lihat saldo buku, kok 49 juta, ini 1 juta apaan nih, kok bisa beda buku bank sama buku kas bank perusahaan, sama-sama namanya kas bank, misalnya banknya BNI, kas bank BNI 49 juta bukunya, di kasnya bank bener kok 50 sekian gitu. Nah ini yang harus dicari jalan tengahnya. Ada beberapa konsep. Yang pertama, saldo bank yang salah, yang bener saldo perusahaan, selesai urusan. Karena kita nganggap saldo kita yang benar, saldo luar itu salah. Tapi apakah itu reliable? Kalian percaya buku kalian itu pasti benar, tidak ada cross check-nya. Akuntansi itu skepticism. Jadi kalau nggak ada cross check-nya itu nggak bagus ya Pak Rudi ya. Iya jelas nggak bagus Pak. Ya. Nah yang kedua, saldo perusahaan pasti salah, yang benar saldo bank gitu. Ya udah kita ngikut saldo bank aja. Tapi kita nggak bisa nunjukin juga kalau saldo kita itu salah, salahnya di mana gitu. Ya kan? Nah akhirnya ada konsep ketiga. Kita pokoknya buku bank salah, buku perusahaan salah semua gitu. Makanya kita cari saldo yang benar. Nah, kira-kira dari tiga itu tuh, yang mana yang mau kita, yang SA kesarankan yang mana, yang harus dipakai itu. Yang mana, ayo? Yang kalian diajarin itu saldo bank salah sama saldo perusahaan juga salah. Jadi kita harus cari saldo yang benar. Makanya itu kita tempuh dengan cara apa? Teknik merekonsiliasi, namanya rekonsiliasi bank. Gitu. Itu merupakan implementasi dari sebuah asas prudence ya Pak ya. Betul. Accounting, bukan konservatisme ya Pak, tapi prudence ya sekarang. Ya, namanya akuntan itu memang harus prudent. Ya.
karena prudent ya kita anggap bank salah, lalu kita anggap buku kita juga salah, sehingga kita harus mencari saldo yang benar dengan cross check ke buku kita sendiri dan cross check ke buku kita yang di bank. Nah itu baru reliable. Kalau reliable itu diandalkan gitu dan nanti jadi wajar. Begitu Pak Rudi. Kalau misalkan itu Pak cash of name. Nah, tadi kan udah bahas bank sama cash perusahaan nih. Kalau cash of name Pak? Betul. Sama karena kalau kita menggunakan cash itu salah satu target audit sebenarnya Pak Rudi. Ya. Jadi kalau di audit itu memang nggak cuma auditor eksternal, kalau auditor internal pun internal audit, ya kerjanya internal audit kan mengaudit. Nah salah satu yang diaudit itu kas. Nah caranya gimana? Ya dihitung jumlahnya, gitu, dihitung. Ada ya Pak ya? Iya, ada berapa duit di kotak itu, di kotak duit atau di brankas. Ada 1.000-an, 2.000-an, 5.000-an, 10.000-an. Sampai 100 rupiah juga iya Pak? Iya, itu harus dihitung. Itu namanya prosedur audit Pak Rudi. Nah, itu yang namanya cash of name. Dan tidak jarang saldonya akan berbeda dengan catatan. Iya, nggak jarang. Kadang-kadang beda. Nah, itu juga harus dicari penyebabnya itu. Makanya ada cash of name gitu. Nggak bayangin dulu kalau kerja di bank itu gimana terus cash of name terus setiap hari gitu ya. Nah, kan pakai mesin hitung duit Pak Rudi kalau di bank. Ya kalau yang kertas bisa Pak. Ya. Cuma bayangin aja Pak kalau yang receh-receh itu Pak. Receh-receh juga ada sih alat hitungnya gitu. Ada juga. Ada, cuman makanya sekarang itu digalakkan transaksi non tunai gitu. Betul. Jadi kita lebih fokus ke rekonsiliasi gitu ya Pak ya. Betul. Jadi rekonsiliasi itu jadi ilmu yang sangat penting. Karena apa? Semua sekarang pakai bank. Betul. Nggak kayak zaman dulu ya Pak ya. Ya, zaman saya dulu ngambil tagihan aja cash ratusan juta Pak Rudi. Jadi tagihan 250 juta itu kita ke kantornya ngambil duit, kita pakai kantong plastik. Alhamdulillah selama saya kerja dulu memperhatikan itu, saya selamat Pak Rudi, nggak digarong. Alhamdulillah itu Pak. Oke, Pak. Ya. Untuk mempersingkat, gimana kalau kita langsung isi ini aja Pak? Jadi juga paham nih Pak untuk analisis transaksinya. Betul. Nah, sebetulnya yang paling penting kan kita hanya menganalisis ini ya Pak ya. Betul. Jadi kita akan lebih berfokus untuk cara menganalisis soal-soal di sini. Dan kemudian nanti untuk penginputannya gimana kalau kita cuma kasih 1 atau 2 contoh aja nih Pak? Ya, setuju saya. Nanti kalau kebanyakan contoh, orang kita tahu cuma dikit, nanti gampang dong ngerjainnya. Ya, betul. Dan yang perlu diingatkan apa Pak? Antara materi dengan tugas berbeda ya Pak ya? Oh iya, jadi jangan terus ngerjain materi seperti yang dikerjain Pak Rudi, terus kalian kumpulkan itu. Lihat kalau ini materi ya, kalau yang dikumpulkan tuh yang di assignment. Download assignment itu yang dikerjain, jangan ngerjain latihan. Betul. Ya kerjaan latihan juga sih, maksudnya dikerjain untuk latihan. Nanti pas ngumpulin jangan yang latihan itu, yang assignment. Ya. Oke, ya nanti soalnya nggak jauh berbeda sih, intinya seperti ini. Nah, sekarang langsung aja nih Pak, menuju ke soal 1 poin pertama nih Pak. Langsung ya. Pak. Di sini kan ada nih informasi bahwa saldo kas menurut catatan perusahaan sebesar Rp1.974.400. Nah, kita harus memisahkan dulu nih Pak, dan teman-teman nih. Nah, kita harus pisahkan dulu dari informasi yang tersedia ini, dia masuk ke pembukuan bank atau pembukuan perusahaan. Nah, di sini kita cuma tinggal milih Pak sebetulnya. Apakah masuk pembukuan bank? Ya, kalau iya menambah atau mengurang? Ada 2. Kalau tidak, ya ketik aja tidak. Nah, di sini ada informasi penting kan Pak? Menurut catatan perusahaan. Berarti banknya kita tulis tidak, sedangkan ini menurut catatan perusahaan iya. Ya. Tapi menambah atau mengurang ini? Karena gimana Pak? Tambah atau kurang Pak? Kurang ya. Saldo kas menurut catatan perusahaan besar. Perusahaan sebesar sekian. Ya menambah dong Pak. Yap, betul, karena ini informasi saldo awal ya Pak, berarti Pak. Betul. Oke. Nah,
Ada lagi nih, saldo kas menurut rekening koran bank sebesar Rp2.184.200. Nah, ini berarti mempengaruhi bank. Ya. Berarti Yes. dia menambah ya Pak ya? Betul. Betul. Oke, terus dari perusahaannya kita tulis tidak. Nah, ini Pak yang mulai ini Pak. Ini mulai ini. Mulai susah ini Pak. ya. Cek yang masih dalam peredaran sampai 30 Maret 2020 adalah nomor 357 sebesar 15.300, nomor 364 sebesar 192.800, dan nomor 369 itu sebesar 451.600. Ini kira-kira pengaruhnya kemana ya Pak? Cek beredar. Pahami dulu cek yang masih beredar tuh apa, cek deposit in transit apa outstanding ya Pak Rudi? Ini outstanding Mbak. Itu yang suka bolak-balik Pak Rudi. Jadi ingat kalau soalnya seperti ini berarti yang ngeluarin cek siapa? Kita apa lawan? Itu dipahami dulu. Yang mengeluarkan kan kita ya Pak Rudi ya. Ini kan jelas kita Pak yang mengeluarkan. Betul, benar. Jadi kita tahu nomornya. Nah, kalau kita ngeluarin duit, bayar orang pakai cek, kita sudah mengurangi saldo bank kita. Padahal ceknya itu belum dicairkan ke bank sono sama yang kita kasih duit. Betul. Padahal kita udah nulisnya udah ya Pak, mengurangi gitu ya Pak ya. Ternyata malah lupa Pak. Di duitnya di bank belum berkurang Pak Rudi. Iya. Terus gimana dong Pak Rudi? Berarti yang mengurangi malah di sini ya, iya kan Pak? Betul. Ini kan Pak? Ya, karena perusahaan kita merasa sudah membayar Pak Rudi, ya harus dikurangi. Betul. Dan di sini yang tidak berarti ya Pak ya? Ya, karena ternyata ceknya itu belum dicairkan sama yang kita kasih cek gitu. Ya uang kita di bank masih utuh, nggak berkurang. Itu pangkal masalahnya tuh di situ, penyebabnya itu. Kalau tadi Bapak nyebut DIT itu apa Pak? Apa DIT? Deposit in transit tadi. Oh iya, saya itu soalnya sejak belajar pertama accounting udah pakai buku bahasa Inggris. Jadi saya familiarnya itu pakai bahasa Inggris. Bapak belajarnya di Inggris? Enggak. Di Sleman belajarnya. Cuman bukunya tuh dari awal udah bahasa Inggris terus. Dari buku accounting principle ya. Terus accounting intermediate accounting sama advanced accounting itu saya pakai bukunya bahasa Inggris gitu. Jadi saya tertanam betul gitu loh rekening-rekening dalam bahasa Inggris itu. Nah itu. Nah kalau DIT itu apa? Deposit in transit itu. Nah kalau yang tadi outstanding check ya, yang nomor 2 itu. Nah kalau yang setoran, kalau yang deposit in transit itu kebalikan. Kita dibayar sama orang atau kita dikasih cek sama orang. Kita pegang ceknya dan karena kita pegang cek kita sudah merasa dapat duit. Padahal belum ya Pak. Kita sudah mencatat di perusahaan kalau kita dapat duit, tapi kan kita belum menguangkannya ke bank. Sebentar. Deposit in setoran. Nah iya, benar. Kita sudah dapat duit, kita catat di perusahaan, tapi kan harusnya kalau dapat duit pakai cek itu ya dicairkan gitu. Jadi uang di bank juga nambah. Nah, karena kita sudah terima cek, kita nyatet uang nambah, tapi tidak kita cairkan. Ya uang di bank nggak nambah, Pak Rudi. Betul. Masih nyangkut gitu ya Pak ya istilahnya. Ya. Itu istilahnya apa tadi? DIT. DIT. Itu biasanya masih sering terjadi loh Pak di akhir-akhir seperti ini. Oh ya biasalah kita menunda mencairkan cek, kita kumpulin dulu ke banknya sekali-sekali. Apalagi musim pandemi gini Pak Rudi. Jangankan cek Pak, transfer aja sering kayak gitu Pak, jam 11 malam. Iya betul. Jadi saya udah mentransfer ke Pak Ponti, cuma Pak Ponti belum menerima uang itu juga bisa disebut dengan DIT. Jadi nggak terbatas di cek doang ya. Ya betul. Oke, lanjut Pak. Setoran sebesar 510.000 belum nampak pada rekening koran bank. Nah, ini Pak. Nah, ini. Oh, gambarnya? Ya, betul.
Nah itu sama, itu berarti itu DIT ya Pak Rudi ya? Gambarnya kenapa Pak? Enggak, agak kadang-kadang mengecil terus membesar lagi. Oh, oke. Udah stabil kan ya Pak? Udah, sekarang udah. Oke, itu apa Pak? Berarti dia kan mengurangi bank ya Pak ya? Betul. Karena belum kan? Ya. Belum nampak di bank, kemudian di sini tidak berpengaruh. Iya. Nah, berarti jawabannya ini, dia mengurangi bank, kemudian tidak berpengaruh pada rekening perusahaan. Ada soal lagi Pak, bank kebalik tuh Pak Rudi. Gimana Pak? Setoran sebesar 510 belum nampak pada rekening koran. Belum nampak pada rekening koran, bank belum nyatet Pak? Iya. Berarti kan yang belum nyatet banknya Pak Rudi. Iya, ya kan dia berarti mengurangi rekening bank harusnya. Kita yang sudah nyatet itu 510.000 udah dapat duit. Oh iya ya Pak, lupa. Kadang-kadang tuh emang kita harus fokus sama perspektif. Enggak, ini ya. Pak Rudi ngetes saya aja ini. Iya Pak. Jadi memang kita harus menentukan sebuah perspektif dulu dalam mengerjakan soal rekonsiliasi bank ini ya Pak ya. Jadi kita milih perspektif bank atau perspektif dari perusahaan. Karena kalau enggak kita nanti bisa terjebak pada logika bank atau perusahaan itu tadi, seperti saya itu udah terjebak duluan ini. Tapi gini Pak Rudi, bagusnya Pak Rudi tuh bikin 2 side ini. Jadi Pak Rudi menampilkan 2 sisi pandang, nggak cuma 1. Betul. Idealnya ya Pak ya. Jadi bagusnya gitu. Jadi karena kita belum bawa ceknya ke bank, padahal kita di perusahaan sudah nambah, ya menambah di perusahaan dan bank belum mencatat. Nah itu betul sih Pak. Kalau gitu kita besok lengkapi di itu Pak, UTS. Nah, yes. Gitu. Oke Pak, lanjut ya Pak. Lanjut dong. Bank membebani rekening giro perusahaan dengan biaya administrasi bank sebesar 11.200. Transaksi tersebut baru diketahui tanggal 30 Maret 2020. Yes. Ini kalau gini bank pasti mengakuinya nomor 1 nih Pak. Iya, itu penghasilan buat dia Pak Rudi. Iya, berarti kan ini tidak berpengaruh ke bank, tapi ngaruhnya ke perusahaan karena dia belum nyatet kan Pak. Iya. Nah, pengaruhnya menambah atau mengurangi Pak? Mengurangi dong. Kan biaya administratif Pak. Iya, itu kan biaya administratif bank kita yang bayar. Iya, betul. Itu harus mengurangi. Jadi kalau kalian tuh nggak usah rekening giro lah yang pakai cek BG. Nabung aja kena biaya administrasi kok. Bener nggak Pak Rudi? Betul Pak. Betul. Oke. Terus. Kemudian cek yang ditarik untuk CV Merdeka seharusnya sebesar 831.200. Salah dicatat oleh bagian pembukuan perusahaan sebesar 813.200. Wah ini saya sering juga nih salah mencet 831 jadi 813. Salah input. Iya. Nah, berarti jelas kalau ini tidak ada pengaruh untuk perusahaan. Untuk bank, tapi dia akan berpengaruh untuk perusahaan. Dia harusnya 813.000 ya Pak, cuma di input 831.000. Menambah atau mengurang? Yang benar tuh 813 belum? Yang benar tuh 813 apa 831 sih? 813. Oh iya. Bentar. Yang ditarik seharusnya sebesar ini. Salah dicatat oleh bagian yang betul 831. Ya. Berarti harusnya kan ditambah tuh Pak. Iya. Selisihnya berapa itu ya? 18.000 kan Pak? Betul. Ya kan? Dia harusnya menambah 10, 21. 23 18.000. Harusnya ditambah 18.000. Betul. Oke? Yes. Yuk, lanjut. Tanggal 29 Maret 2020 terdapat seorang customer yang meminta kembali cek yang telah dibayarkan kepada perusahaan pada tanggal 28 Maret 2020. Cek sebesar 77.000
20.700 ini telah disetorkan ke bank dan dicatat pada 28 Maret 2020. Yes. Diperlakukan seperti cek kosong. Kalau cek kosong berarti dia ngaruhnya kemana? Baiknya dijelaskan dulu cek kosong itu apa, Pak Rudi. Saya bantu ya. Oke. Jadi cek kosong itu kita nulis cek, tapi ternyata duitnya nggak ada di bank. Tidak ada atau tidak cukup. Ya. Jadi kita udah terima cek, cuma mau nyairin tiba-tiba belum cukup ya Pak duitnya, atau malah nggak ada ya Pak ya? Ya. Kalau nggak cukup, misalnya kita dikasih cek 5 juta, nah, terus kita kan kita butuh duitnya juga, terus kita ke bank mau mencairkan cek gitu. Terus petugas banknya bilang, maaf, ini uangnya tidak ada, kurang gitu, nggak cukup sesuai, nggak nyampe 5 juta, ya nggak bisa cair gitu. Masalahnya memang harus dari bank itu harus lebih ya Pak ya ceknya, ya, harus ya, lebih atau sama dengan ya Pak setidaknya. Jadi ini cuman sebenarnya kayak dompet kita sendiri atau kas kita sendiri, cuman dititip di bank. Nah, kita tuh punya surat perintah pakai cek atau BG untuk mengeluarkan uang. Lah kayak di dompet kita misalnya, kita mau beli bensin, kita isi bensin mobil kita 200.000. Ternyata di dompet hanya ada 100.000. Ya nggak cukup lah. Kayak gitu. Cek itu namanya cek kosong kalau kayak gitu. Nah, berarti ini dalam hal kalau cek kosong dia tidak sama bank ya Pak ya? Betul. Ya kan, ini dalam hal ini gimana nih Pak Rudi? Terdapat seorang customer berarti kan di kita mau ngakuin duit gitu loh Pak. Jadi kita dibayar ceritanya ini. Piutang membayar piutang si customer itu ke kita. Tapi ceknya itu diberlakukan cek kosong karena ternyata cek sebesar ini telah disetorkan ke bank dan dicatat tanggal 28 Maret. Diperlakukannya seperti cek kosong gitu Pak. Oke. Jadi tanggal 29 terdapat seorang customer yang meminta kembali cek yang telah dibayarkan kepada perusahaan pada tanggal 28. Jadi tanggal 28 kita itu dikasih cek sama customer. Tapi tanggal 29 diminta lagi. Kenapa ya itu ya? Biasanya salah sih Pak customernya. Oh gini, mungkin customernya itu jangan sampai kita ke bank mencairkan cek, karena bank akan menegur customer itu karena kamu ngasih cek orang tapi kamu nggak ada duitnya. Betul. Makanya dia tarik lagi. Nah, sebelum kita mencairkan itu ditegur betul loh Pak Rudi. Kalau sampai nih kita punya cek atau BG, kita ngasih orang terus orang itu pas mau mencairkan nggak ada duit, itu bisa di blacklist loh Pak Rudi. Betul, karena itu kan bank transfer ya Pak ya. Ya. Percayaan pada banknya itu nanti yang pengaruh. Ya, jadi begitu. Okay. Nah, sudah berarti di bank tidak ada duit, tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruh, betul. Tapi di sini dia jadi mengurangi. Karena kita kan sudah nyatet uang masuk, ternyata di banknya nggak ada duit. Gitu. Betul, tarik lagi. Nah, ini lagi. Yes, betul. Selanjutnya, bank telah menagihkan piutang wesel perusahaan sebesar 175.000. Transaksi baru diketahui 30 Maret 2020. Pak, sebelum lebih jauh nih Pak. Ya. Saya beneran tanya Pak, piutang wesel itu bentuknya seperti apa sih Pak? Karena di zaman saya nggak ada piutang wesel Pak. Ya, betul. Ya gini Pak Rudi, sebenarnya piutang wesel itu tidak ya, di negara kita kurang dapat, nggak lazim gitu loh. Tapi kalau internasional tuh lazim. Jadi wesel itu seperti misalnya kalau utang kan oral aja ya, kita beli barang, nanti kita janji kita ngambil dulu, akan dibayar akhir bulan. Nah, tempo lah biasa, bisa tempo seminggu 2 minggu, itu kan nanti kita ngutang, sana nyatetnya piutang. Nah, ketika jatuh tempo nggak dibayar, itu dijadikan wesel. Ada hitam di atas putih yang menerangkan bahwa saya belum bisa membayar dan akan berjanji kalau tidak kebayar akan berbunga bla 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 atau akan dikasih beban penalti bla bla bla. Nah, kalau sudah seperti itu namanya jadi wesel. Oh, alah.
Ya. Jadi semacam kan ya Pak, tanggungan untuk membayar gitu ya, jaminan. Ya, betul. Kita mengikrarkan diri, tadinya hanya modal omong, sekarang jadi modal dokumen. Ya, oke Pak. Kalau gitu berarti di sini udah kelihatan nih Pak. Ya di bank nggak pengaruh karena banknya udah berani nagih Pak. Nah, terus surat jaminan utang ini yang namanya wesel itu ditaruh di bank. Nah, bank itu mau bayarin dulu ke yang punya piutang, kasih kita ngutangnya ke bank gitu. Oh, semacam letter of credit ya Pak? Ya, semacam letter of credit. Kalau ekspor impor kan memang begitu Pak Rudi. Ya, memang harus untuk sebagai jaminan Pak. Kalau enggak, wah ya kacau Pak nanti pembayarannya. Nah, itu karena yang megang bank nanti ya kita nagihnya ke bank, nggak usah ke perusahaan itu. Kita bayar utang kita nanti ke situ. Nah, dalam hal ini kan bank yang menagihkan piutang wesel itu. Jadi ada orang utang sama perusahaan kita ini, terus jadi wesel, dari utang oral jadi wesel. Nah, terus weselnya ditaruh di bank. Nanti bank yang nagih. Nah, bank berhasil nagih. Tapi kan kita belum tahu. Bank belum lapor. Taunya baru akhir bulan. Kalau kita tuh dapat duit karena orang bayar utang ke kita. Piutang kita lunas begitu. Ya, makanya dia baru diketahui di 30 Maret ini ya Pak, di akhir bulan. Berarti kan di sini memang bank itu tidak mempermasalahkan itu, cuma yang menjadi masalah di pembukuan perusahaan itu ternyata belum ditulis. Nah, kalau belum ditulis berarti pengaruhnya bisa mengurangi atau menambah ini? Menambah dong, kan dapat duit. Oh ya, menambah, betul Pak, betul. Nah, kemudian selanjutnya nih Pak, rekening koran bank menunjukkan pengurangan sebesar 88.800 untuk cek nomor 36 yang seharusnya bernilai 80.800. Nah, error lagi nih dapatnya. Tapi kali ini yang error siapa? Yang error banknya bukan Pak. Rekening koran bank menunjukkan pengurangan sekian untuk. Nah, yang error sekarang gantian. Ya kan Pak? Yang tadi error siapa yang tadi? Yang tadi itu ini ya. Nomor itu loh, yang CV Merdeka itu loh Pak Rudi. Oh, CV Merdeka. Ini kan yang error perusahaannya. Kalau sekarang ini kan banknya. Yes. Karena harusnya dia nyatet 88.000 malah dicatat harusnya nyatet 80.000 malah dicatat 88.000. Nah, berarti kan uang kita keambil 8.000. Iya. Harusnya dia menambah, kita protes ke bank untuk menambah. Oh, ini salah ini. Tapi ini memang terjadi betul loh Pak, dalam skala transaksi beberapa puluh juta atau ratusan juta itu di perusahaan gede, bank kadang-kadang salah catat. Bisa, itu kemungkinan probabilitas itu pasti ada Pak Rudi. Betul. Karena juga banyak kasus juga teller itu salah catat Pak, salah catat rekening. Betul. Nah, jadi hal-hal semacam ini memang ada ya teman-teman. Jadi jangan cuma dianggap ini cuma soal, enggak, ini realisasi ada gitu loh. Ada, di dunia nyata ada itu. Betul, walaupun itu jarang, tapi ada. Ya, probabilitas selalu ada dan pasti terjadi. Yap, betul. Nah, sekarang lanjut nih Pak. Kita mengisikan ke form rekonsiliasi yang sudah saya buat Pak. Yes, digedein dikit dong Pak Rudi, kecil. Oke Pak. Nah, segini kan lebih caem. Nah, kelihatan gitu. Kelihatan, udah jelas banget sekarang. Oke. Nah, ini cara mengisikannya gimana? Caranya gampang. Kita hanya tinggal merujuk nilai-nilai tadi. Misalkan saldo menurut pencatatan bank. Nah, kita tinggal buka soal tadi. Nah, di sini nih, ini kan saldo menurut catatan perusahaan. Nah, tinggal kopas aja Pak angkanya Pak. Ya. Titiknya jangan kopas. Iya, kalau titiknya kopas nanti bacanya beda. Ya. Nah, ini kan di perusahaan. Kopas. Nah, kopas, tapi bentar, ini pasti ada yang nggak beres nih. Nah, ini baru bentuknya angka. Dia nggak baca itu angka dia tadi. Nah, ini ada lagi saldo menurut pencatatan bank. Nah, saldo menurut pencatatan bank tadi di soal lagi nih ada 2.184.200. Ya. Nah, kopas lagi dah karena angkanya sulit.
Tadi direkon. Nah, sebetulnya kita hanya tinggal mengikuti ini. Apa yang sudah kita analisis, Pak? Ya. Misalkan di sini nih, menurut catatan bank yang ditambahkan apa aja. Nah, sebetulnya form rekonsiliasi itu sederhana. Cuma yang susah tuh betul, analisisnya ini yang susah. Dia pengaruh kemana, gitu, Pak. Makanya kita harus analisis dulu, Pak Rudi. Dan dua sisi seperti ini. Bagus banget nih. Nah, misalkan yang ini kan yang menambah di pembukuan bank. Di situ ada transaksi tadi 88.800 kan. Sampai ke 80.800. Nah, kita harus cari selisihnya nih untuk cek nomor ini. 8.000 tadi kita cari. 8.000 dia menambah. Jadi kita hanya perlu mengisikan di sini yang ditambah ini. Kita tulis keterangannya, cek nomor berapa. Nah, tambahannya berapa? Tadi 8.000. Jangan sampai salah input nih. Nah, itu. Terus sekarang ada nggak yang dikurangi? Ada. Mana, Pak? Nggak ada, Pak, yang bank. Jadi cuma 2 tuh, Pak Rudi, penambah 2 tuh. Ya, nah, yang banyak salah ini nih, Pak, di perusahaan. Nah, di perusahaan yang banyak salah nih. Ya. Misalkan kita kasih contoh yang sederhana ini aja ya, Pak. Setoran ini belum catat nih, 510.000. 510.000. Dia menambah atau mengurang tadi? Mengurangi. Berarti kita hanya menginputkan di sini nih. 510.000. Itu dicatat apanya namanya? Belum dicatat. Nah, ini nanti, Pak, harapannya saldo akhir di bank dengan saldo di perusahaan ini harus sama. Kalau sampai tidak sama, berarti masih ada yang salah ya, Pak ya? Betul. Nah, intinya rekonsiliasi itu seperti itu. Nah, nanti teman-teman diminta untuk membuat penyesuaian atas rekonsiliasi ini. Ya. Jadi ketika teman-teman nanti menginputkan semua analisis ini dan ternyata ada yang selisih, berarti ada yang salah tuh di situ. Betul. Tapi ingat, Pak Rudi, jangan nyuruh bank bikin jurnal penyesuaian, Pak Rudi. Nah, itu yang penting, Pak. Itu yang penting. Klausa kedua, yang harus melakukan penyesuaian itu perusahaan, bukan banknya. Terus masa bank kita suruh-suruh? Iya, makanya, Pak. Terus gimana, Pak, tadi yang nomor ini, Pak? Yang nomor terakhir ini kan bank yang salah, Pak. Iya. Ya tetap kita yang menyesuaikan, bukan banknya. Nah, itu poin pentingnya. Walaupun tadi ada 3 perspektif, tapi tetap ya, Pak ya, yang menyesuaikan adalah perusahaannya. Nah, dalam kasus ini, misalkan ini ada yang belum dicatat, nah kita perlu menginputkan jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian 31 Desember 2020. Referensinya JP nomor 1. Nah, setiap penambahan dan pengurangan itu akan mempengaruhi 1 ayat jurnal penyesuaian. Yes. Nah, misalkan tadi yang belum dicatat itu dia setoran tunai ya berarti? Yes. Setoran tunai, misalkan setoran tunai di sini itu dia kas di banknya bertambah. Kemudian kasnya berkurang karena setoran tunai kan? Ya. Setoran tunai 510.000 belum dicatat. Nah, kita kopas di sini 510.000. Nah, kita juga jangan lupa untuk mencatat saldo awal di chart of account ini. Hampir kelupaan nih, Pak. Betul. Misalkan untuk petty cash atau untuk kalau dalam kasus ini catatan bank perusahaan ya, berarti kita ambil yang 1.900.000 ini, kita inputkan di kas di bank. Nah, ini. Nah, itu jangan lupa di sini juga.
Yap, karena ini nanti akan berpengaruh ke worksheet. Nah, di sini kan kelihatan. Jadi ngisinya di COA ya tadi Pak Rudi ya? Di COA aja Pak, di COA. Nanti dia ke bawah sendiri ke worksheet. Ya, betul. Kemudian di entries. Nah, di sini ada satu hal lagi yang perlu kita perhatikan. Kalau cash ketemu cash, itu sebetulnya sama aja mau mengisikan arus kas atau tidak. Yes. Karena nanti jumlahnya juga akan sama di arus kas, akan teragregasi gitu loh Pak. Misalkan mau diisikan ya berarti di sini 111 berkebalikan kan 112. Ya. Harusnya semua operasional. Yes. Nah kayak gini juga nggak masalah. Cuma kalau nggak diisikan ya keduanya nggak diisikan. Betul. Itu Pak. Berarti ini masih ada hubungannya sama minggu lalu. Ya masih Pak. Masih sangat erat hubungannya dengan minggu lalu. Dan ini kan tujuannya emang menyambung menjadi satu Pak. Betul. Oke. Nah, ini merupakan contoh untuk soal pertama yang terkait dengan rekonsiliasi bank. Nah, keren. Ternyata ada kasus berikutnya nih Pak. Mengenai cash of name. Nah, cash of name ini sebenarnya malah relatif lebih sederhana daripada rekonsiliasi ya Pak ya. Yes. Nah, kalau untuk cash of name, kita yang perlu perhatikan di sini informasi perhitungan kas fisik. Jadi ini nanti informasi yang harus kita tuju atau harus kita peroleh di titik akhir. Jumlah kas itu harusnya jumlah ini. Jika tidak, berarti ada yang salah. Nah, informasi COA atau informasi di saldo awal kita bisa mengambil pada catatan pembukuan perusahaan sebagai cut off-nya. Yes. Oke. Nah, kita pahami bersama. Diketahui hasil perhitungan kas secara fisik sejumlah 3.053.200, sedangkan catatan pada pembukuan perusahaan sejumlah 3.553.200. Ayo lo, duitnya kemana itu? Nah, selisih 500.000 nih Pak, kurang lebih. Betul. Nah, kadang-kadang 500.000 ini juga diuber-uber. 500.000 kok ya Pak Rudi ya, bisa bulat ya? Iya, ya banyak faktor kan ya Pak ya. Nggak, maksudnya kalau kita di dunia nyata selisihnya kok bulat amat sih gitu. Nah, kalau ini kan soal ya toh. Tapi kalau di dunia nyata kayak gini kayaknya kita cengar-cengir gitu. Bilang aja hilang gitu ya Pak ya. Hilang kok bulat gitu loh. Tapi ini masalahnya gini Pak. Ini kas fisiknya lebih kecil Pak ini. Saya kira lebih besar. Loh, harusnya kan 3,5 juta sekian. Kok cuma 3 juta sekian? Ini kalau misalnya Pak Rudi jadi internal audit itu cash of name. Laporan Pak Rudi gimana itu ke bos? Santai Pak, kan itu belum tentu hilangnya karena saya Pak. Nah, makanya supaya tidak seuzon dan saling tuduh-tuduhan, kita bikin apa nih Pak Rudi? Cash of name. Nah, kita harus telusur. Kejadian yang paling lucu pernah itu Pak. Saya waktu itu ditugasi di Dinas Pendidikan Pak. Selisihnya Rp25 Pak. Kita dikejar sama BPK Pak. Karena emang harus balance, bener-bener balance. Ya. Itu pusing sekali itu. Kalau 500.000 masih mending lah. Ya. Oke. Apabila rincian pecahan uang tunai sesuai perhitungan kas fisik seperti pada tabel di samping ini, buatlah laporan cash of name dan jurnal penyesuaiannya. Ya. Nah, di sini ada informasi tambahan. Terdapat salah pencatatan pada pelunasan piutang usaha. Seharusnya dicatat 2.500.000 tetapi dicatat senilai 3.200.000 oleh akuntan. Nah, biasa juga nih salah taruh kayak gini karena nggak fokus. Yang kedua, pendapatan yang belum tercatat sebesar 250.000 dan beban retribusi sampah sebesar 50.000 belum dicatat. Dia lapar. Ya, kita maklumi lah Pak akuntan. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini analisis transaksi kita lakukan sembari mengisi form kalau untuk cash of name. Nah, di sini sudah ada sheet cash of name. Nah, teman-teman hanya mengisikan informasi-informasi yang ada di sini. Nanti ada kayak tadi.
Apa Pak? Di soal tadi udah ada jumlahnya ya? Sudah ada Pak jumlahnya. Nah, kita tinggal mengisikan aja Pak. Nah. Misalkan di sini, enaknya Excel tuh sebenarnya ini loh Pak, bisa kopas-kopas. Oke. Aha. Ya, ketemu kan jumlahnya? Receh. Yang receh. Korek. Oke, di sini nih kita paste lagi. Nah, jumlah ini harus sama dengan yang ada di soal. Cocok. Sudah cocok nih. 3.053.000. Oke. Nah, di laporan cash of name kita juga harus menginputkan jumlah cash fisiknya, Pak. Ya, cash fisik. Nah, jumlah cash fisik kita bisa inputkan di sini nih. 3.553.200 ya. Yap. Nah, maka dia akan menghitung secara otomatis. Yap, langsung isi. Nah, karena di sini tidak ada cek dan bound, sehingga di sini dikosongkan semua. Yes. Tapi kalau seandainya besok teman-teman ada, ya tinggal diisikan aja sesuai kebutuhan. Ya. Nah, ini juga ada bukti-bukti yang belum dibukukan. Biasanya karena kita salah catat. Yes. Jadi kalau misalkan di soal-soal kemarin kita itu mengisikan Anda selisih kas, langsung dimasukkan ke pendapatan lebih atau ke kerugian selisih kas. Nah, sekarang enggak, kita harus mencari bukti itu. Jadi nggak bisa asal dimasukkan ke selisih lebih atau selisih kurang kas. Oke. Nah, di sini ada nih, terdapat salah pencatatan pada pelunasan piutang usaha, seharusnya dicatat 2.500.000, tetap dicatat 3.200.000. Berarti selisihnya ada 700.000. 700, dia harus mengurangi atau menambah ini Pak? Ya, yang itu kan pelunasan piutang tuh. Ya. Padahal duit keluarnya kan 2,5 juta, tapi kenapa dicatat 3.200.000? Berarti nyatetnya kebanyakan. Ya, berarti kita harus mengurangi 700.000 ya Pak ya? Iya, kebanyakan itu catatannya. Karena padahal kita keluar duitnya cuma 2,5. Betul. Oke, kita catat berarti di sini apa? Salah catat. Piutang usaha. Nah, kalau kurang kita kasih minus. Betul, kebanyakan 700.000. Oke. Kemudian di sini ada pendapatan yang belum tercatat sebesar 250.000 dan beban retribusi sampah sebesar 50.000. Nah, kita catat lagi nih. Itu pendapatan 250, tapi yang uang keluar 50 belum dicatat. Yap. Udah ketahuan angkanya tuh nanti 500 mesti. Iya dong Pak. Ya. Kan kalau latihan itu jangan yang susah-susah Pak. Yang susah ya pokoknya nanti kalau di dunia nyata nggak balance, jurnal penyesuaian. Langsung deh Pak. Nah ini harusnya tadi ketemunya kurang lebih ya. Ini udah pas ya selisih kurang lebihnya. Jadi di sini udah 500, sini udah 500 match sudah. Ini namanya cash of name. Ini. Jadi ketika dia punya uang tunai menurut bukunya 3.500.000, setelah dikurangi 500 ternyata sudah sesuai, sudah match. Tapi tugasnya belum selesai, Pak. Itu ternyata belum. Saya pikir udah, Pak Rudi. Nah, kita masih harus menginputkan pada entries di sini. Tadi kita ketemu di catatan itu sebesar 3.500.000. Namanya akuntan yang menjurnal, Pak Rudi. Betul. Wajib jurnal. Oke. Nah, di sini kita harus mencatat apa? Semua bukti yang kita sudah tuliskan di sini. Misalkan di sini salah catat piutang. Piutangnya kita kurangi ya berarti Pak. Piutang 115. Nah,
karena ini cash of name, berarti kita hanya menginputkan di petty cash. Dia kan mengurangi petty cash. Ya, karena cash of name pasti ya. petty cash, pasti petty cash itu. 700.000. Nah, karena di sini pengaruhnya ke piutang, kita menginputkan piutang dan kegiatan operasional. Ya. Di sini salah angkat piutang. Nah, kita perlu juga mengopas ini untuk kelengkapan data Di akhir bulan. penyesuaian. Nah, untuk worksheet akhirnya nanti harus sama sebesar perhitungannya si soal tadi Pak, yang cash fisik. Ya kurang lebih begitulah Pak. Betul, jadi kita tidak mengutak-atik worksheet-nya ya Pak Rudi. Betul, nggak usah, ini juga udah saya kunci Pak. Ya. Nggak mau diutak-atik. Terus cash flow diutak-atik nggak Pak Rudi? Nah, cash flow bisa diutak-atik karena tadi kita cuma kegiatannya operasional. Ini nih operasionalnya, kita buka dulu nih semua. Nah, setelah itu kita pilih nih, ini kan kita pernah nginputin operasional. Yes. Nah, di sini di entries kita cari nih yang kegiatan operasional cuma nomor berapa. Oh, ada 111, 112 sama 115. Betul. Nah, kita tinggal nginputkan di sini 111. Oh, dia udah ngitung sendiri tuh Pak. Iya. 112 Tapi cuma sama 115. berarti ngisi yang warnanya kuning aja. Cuma cukup diisi yang warnanya kuning. Nah, sesuai dengan cerita saya tadi, kalau kas nggak perlu diinput nggak masalah, karena dia akan sama. Ya. Jadi di cash flow ini, kalau misalkan dia transaksi antar kas, misalkan transfer ke rekening sendiri ya, rekening perusahaan sendiri, atau store tunai atau tarik tunai, itu mau diisikan atau enggak masalah di sini. Iya. Itu supaya cash flow ini, di laporan cash flow ini juga rapih. Jadi di sini cuma 115. Ya, rapi kan. Nanti kalau ingin membuat tampilan cetaknya, cek ini tinggal blanknya dihilangkan. Itu Pak. Nah, jumlah kas ini harus sama dengan jumlah kas yang ada di worksheet ini di saldo akhir. Gitu Pak. Berarti tips and tricks-nya itu nanti ke soal dulu Pak Rudi, tolong tab soal. Ya. Nah, itu tips and tricks soal 1 itu jangan sampai salah. Ya, analisis itu jangan sampai salah. Silakan tanya di forum diskusi. Nah, itu nanti pengaruh ke angkanya soalnya dalam ngerjain rekonsiliasi. Kalau dari depannya salah, ke belakangnya salah ya Pak Rudi ya. Betul. Nah, itu berurutan salah. Ya. Terus kalau soal 2 itu juga jangan sampai salah. Karena itu nanti pengaruh juga ke jurnal penyesuaian dan di belakang nanti salah. Ya. Dan worksheet-nya akan terisi sendiri. Jadi yang penting di entries-nya itu kalian jangan sampai salah. Nah, coba kalian harus isi saldo awal semua dulu. Nanti biar worksheet-nya otomatis. Yap, yang 2 ini aja sih Pak fokusnya. 2 itu dulu ya, karena yang lain belum ya Pak Rudi ya. Yap. Tuh, oke. Oke Pak. Kalau recon, nah ini recon juga karena dari soal 1 tadi. S of 6 dari soal 2. Worksheet otomatis. Worksheet udah otomatis. Cash flow harus sendiri. Yes. Tapi teman-teman juga bisa nyeting. Misalkan aku nggak mau operasional dulu, pengennya pendanaan dulu, baru di sini operasional. Itu juga bisa. Boleh. Bebas lah teman-teman. Intinya 3 kegiatan ya Pak Rudi ya. Operasional, pendanaan, sama investasi. Betul. Yang penting nggak kayak gini aja, operasional terus operasional lagi ya. Nah, itu juga nggak bisa, itu salah itu. Oke. Nah, itulah Pak materi untuk pertemuan hari ini Pak, kurang lebihnya. Sip, bagus Pak Rudi, keren. Nah, terus untuk penugasan gimana nih Pak? Nah, kasih aja ancer-ancernya doang. Oke, sebentar Pak, saya siapkan. Tapi jangan diisi Pak Rudi. Enggak lah. Nanti pada nggak belajar. Ya. Oke, untuk penugasan kurang lebih soalnya ini ada, memang soalnya panjang sih, biar teman-teman juga dapat gambaran kalau di perusahaan itu kayak gimana.
Jadi kita nggak sekedar input, tapi tanpa dapat gambarannya ya Pak ya. Betul. Nah di sini kita ceritakan dulu nih proses bisnisnya gimana, kemudian COA-nya gimana, baru ke kronologis transaksinya yang lebih kompleks daripada tadi, supaya teman-teman dapat gambaran. Betul. Nah kayak di sini ada cek yang diterima PT Nusa Bahagia pada ini kan lebih lengkap ya Pak. Nah ini berarti ini soal 1. Yang kayak soal 1. Ini soal 1 mengenai rekonsiliasi bank. Dia Bank Tengah Asia. Bank Tengah Asia. Ya nggak kena hak merek Pak. Honda Scoopy Spiku. Kemudian yang kedua ada mengenai Petikes. Ya, Petikes rekonsiliasi. Nah, ini berarti kayak soal 2. Betul. Dan di sini kita sudah membuatkan yang lebih kompleks ya Pak Ponti ya. Nah, di sini juga ada penugasannya tuh. Nah, di sini juga sudah diberikan sebuah arahan untuk mengoperasionalkan sheet-sheet mana nih yang harus kembangkan atau harus diinput oleh teman-teman. Nah, kurang lebih itu sih Pak. Kemudian juga sudah kami sediakan lembar jawab yang kurang lebih juga isinya sama kayak sheet yang kita gunakan untuk latihan soal tadi Pak. Ya. Itu. Oh, jadi lembar jawabannya sama tapi angkanya beda dari situ tadi soal tadi. Ya, terutama soalnya beda sih Pak, lebih tepat. Ya, betul. Siap. Paham saya. Nah, guys, coba-coba belajar guys sambil tanya-tanya ya. Halo? Sih boleh ya Pak ya tanya-tanya? Boleh dong. Halo? Ya, halo. Oke. Tadi agak nge-lag dikit. Udah biasa Pak, kendala. Biasa. Karena sekarang tuh ada informasi Indosat sama Tri mau merger. Indosat sama Tri? Mau baru tahu aku. Itu udah 2 hari lalu Pak mau gabung, jadi koneksi ya juga agak seperti inilah. Jadi mau gabung ribut dulu koneksi. Apa tadi? Apa tadi? Tri sama apa Tri? Indosat, Oredo. Oh, Indosat. Ya. Indosat malah ya. Oke, baik Pak Rudi. Jadi kayaknya kayaknya cukup dulu Pak Rudi. Nanti biar dilanjut di forum. Ya, ini juga udah 1 jam, nanti teman-teman pada jenuh Pak. Betul. Oke, ya mungkin dari saya cukup sekian Pak Ponti. Cukup sekian juga. Guys, ternyata mau Pak. Jadi guys jangan ragu ya ke forum diskusi ya. Yap. Tanyalah. Ya silakan aja, kita siap melayani untuk menjawab pertanyaan yang ada karena juga kondisi yang ada, jadi kita siap melayani dalam forum diskusi maupun di grup WA. Oke. Ya kita akhiri untuk sekian dulu ya Pak Monti pertemuan kali ini. Ya, ingat ya guys, soalnya 2, rekonsiliasi sama cash opnam ya. Lalu kalian ngisi COA-nya jangan lupa yang khusus rekonsiliasi sama COA saja. Rekonsiliasi sama cash opnam saja. Terus jangan lupa bikin jurnalnya, jurnal penyesuaiannya. Nanti worksheet-nya udah otomatis. Dan cash flow cuman 2 yang sesuai, yaitu teman untuk rekonsiliasi sama cash opnam. Jadi jangan pusing lihat semuanya gitu, tenang aja, kan memang baru sampai situ kita, nanti ada lanjutannya, ya kan Pak Rudi? Yap, jelas Pak. Oke. Komen di titik akhir itu teman-teman harus bisa bikin laporan keuangan lengkap lah Pak. Ya betul, nanti tugasnya bikin laporan keuangan, nanti kita demonstrasikan dulu ya Pak Rudi. Ya betul. Oke guys, terima kasih. Sampai jumpa. Ya, jumpa minggu depannya lagi. Ya, jelas. Terima kasih. Enggak dong, ini kan nanti video di hari Rabu. Ya minggu depan, betul.